Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tiar, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahmania Putri dari kelas 82 nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan IPA bab 6 yang berjudul struktur bumi dan perkembangannya. A. Struktur bumi. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi, atau disebut juga tenaga geologi. Tenaga ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga oksogen yang berasal dari luar bumi, seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Yang kedua adalah tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Berikut contoh gambar. Kita berada di bagian berwarna merah kepulauan Nusantara. Apabila kita menggali tanah sampai pada dasar bumi dan terus menggali. Berikut contoh gambar kita berada di Kepulauan Nusantara. A. Struktur bumi, contoh gambar. A. Karakteristik lapisan penyusunan bumi. Bayangkanlah mengupaskan kulit telur rebus yang sudah matang pada lapisan ini. Inilah kita tinggal berserta semua keluarga kita dan lingkungan hidup di sekitar kita. Tebalnya lapisan kerak bumi adalah 5-70 km Geiger 2019. Berikut contoh gambar kulit telur rebus yang sudah matang. 2. Kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini merupakan lapisan yang paling kurang rapat, memiliki massa jenis terendah dibandingkan lapisan bumi lainnya, sehingga berada di paling atas. Bahkan pada suatu bagian terdalam di kerak bumi, suhu mencapai 870 derajat Celcius. Suhu pada kerak bumi bervariasi. Apabila kalian menggali makin dalam, maka suhu semakin tinggi. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km, paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410 km, sedangkan lapisan mantel dalam 410-2.900 km. 4. Inti luar bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km, paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar, mantel bawah, atau mantel yang lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410. Sedangkan lapisan mantel dalam 410-2.900 km. 5. Inti dalam bumi. Lapisan ini dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel di inti dalam, juga terdapat belerang karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah yang sedikit.
memiliki bentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi sehingga bantuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berada dalam bentuk padat. Berikut contoh gambar. B. Lempeng tektonik. Setelah dipotong, maka disebut lempeng litosfer atau lempeng tektonik. Seperti kamu saksikan dalam kegiatan awal tadi, lempeng tektonik mengapung di atas cairan panas dari mantel dalam dan inti luar karena lempeng tektonik memiliki kerapatan atau massa jenis yang lebih kecil dibandingkan bagian mantel dalam dan inti luar bumi. Berikut contoh gambar. B. Lempeng tektonik daratan kedua yaitu Laurasia yang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia. Kedua daratan besar ini kemudian terbagi lagi. Teori Wagener disebut sebagai teori tektonik lempeng. Berikut contoh gambar. Lebih jauh mengenal ketiga gerakan lempeng. 1. Pergerakan divergen atau saling menjauh. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan di bawahnya. 2. Pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadi gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Berikut contoh gambar. Tiga. Pergerakan transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform terjadi pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendatar disebut sesar mendatar dan memanjang. Berikut contoh gambar patahan San Andreas di California, Amerika. 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Magma cair terus dipanaskan oleh inti bumi sehingga membentuk arus konveksi dari atas ke bawah secara terus-menerus. Berikut contoh gambar. Ada molekul dingin, ada molekul panas, dan sumber panas. Panas yang disebabkan oleh inti bumi menyebabkan magma naik menuju kerak bumi sehingga lempeng bumi bergerak. Lempeng bumi bergerak, maka sejumlah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang kita ketahui sebagai gempa bumi. Berikut contoh gambar. C. Gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik pada bangunan, jalanan, jembatan, alam, bahkan sehingga merenggut nyawa manusia. Sesungguhnya dalam 1 tahun terjadi 10.000 sampai 300.000 gempa bumi akibat pergerakan lempeng, baik secara konvergen, divergen, dan transform. Berikut contoh gambar.
Oleh karena itu, akibat gempa dapat dirasakan di beberapa tempat, radius ratusan hingga ribuan kilometer jauhnya. Gelombang yang merambat di dalam lempeng bumi berupa gelombang primer P atau sekunder S. Berikut contoh gambar. Satu, bencana yang terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Setelah terjadi gempa utama yang magnitudo besar, lempeng bumi yang telah bergerak karena saling bertumbukan atau bergesekan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi stabil. B. Tsunami. Tsunami dapat terjadi saat epicentrum gempa terletak di dasar laut sehingga menyebabkan gelombang besar. Berikut contoh gambar setelah terjadinya tsunami. D. Gunung berapi. Setelah disebut pada subbab sebelumnya, Indonesia termasuk dalam wilayah cincin gunung api. Berikut contoh gambar. Manfaat memiliki banyak gunung berapi. Banyak sumber mineral dalam bentuk batuan logam yang terletak pada batas lempeng. Sumber energi berupa minyak bumi yang berasal dari fosil yang mengalami dekomposisi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun sehingga membentuk hidrokarbon dan membentuk minyak bumi. Tidak hanya berupa minyak bumi, sumber energi lain yang dapat dimanfaatkan adalah gas bumi atau yang disebut sebagai energi geotermal. Materi yang dikeluarkan oleh gunung berapi termasuk debu vulkanik akan terdekomposisi dan mengalami perubahan sehingga kelamaan membentuk tanah yang paling subur di bumi ini. Gunung Merapi juga menyuguhkan keindahan alam sebagai salah satu daya tarik pariwisata suatu daerah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.